Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berjumpa secara virtual untuk melaksanakan pelatihan pendampingan penyusunan luaran KM1 yang berbentuk artikel proceeding. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Faris Setiawan selaku dari tim P3K, Kepala P3K beserta pemateri pada hari ini. Yang kami banggakan pula adik-adik mahasiswa peserta rekognisi KM1 dalam luaran artikel ilmiah proceeding. Baik adik-adik mahasiswa semua, sebelum acara kita mulai, mari kita awali dulu kegiatan hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini sekedar informasi saja, jadi kita tidak akan banyak teori-teori ya Pak Faris ya, nanti kita akan langsung saja praktik yang akan langsung didampingi oleh Pak Faris. Adik-adik mahasiswa semua, jika sedang maksudnya laptopnya bisa digunakan, langsung disiapkan saja, karena lebih baik langsung praktik, sehingga minimal nanti itu sudah tahu cara membuat akun di OJS Proceeding atau OJS Seminar proceeding P3K seperti itu. Jadi nanti silakan disiapkan laptop dan alat-alat kebutuhan lainnya. Yang pakai HP sebenarnya bisa, tapi agak sulit aja ya Pak Faris, ya lebih mudah jika pakai laptop, lebih mudah mencari fitur-fiturnya. Jadi harapannya hari ini adalah langsung praktik punya akun, dengan nanti ketika artikelnya sudah oke, dapat persetujuan dari DPL, bisa langsung mengunggahnya. Itu mungkin pengantar dari saya, dan sekali lagi bagi adik-adik mahasiswa juga setelah mengikuti pelatihan ini, jika nanti memang masih ragu-ragu apakah akan lanjut dengan artikel proceeding ataupun nanti mau yang lain, besok masih ada ya, besok kita akan adakan pelatihan terkait dengan artikel ilmiah atau artikel atau opini dalam penulisan di media massa. Seperti itu pengantar dari saya, tidak usah lama-lama karena juga hari Jumat ya Pak Faris ya, lebih cepat lebih baik. Waktu selanjutnya waktu saya persilakan untuk Pak Faris menyampaikan pelatihan atau pendampingan dalam penyusunan artikel ilmiah pada proceeding UAD seperti itu. Kepada Pak Faris dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Yosi atas pengantar yang sudah diberikan. Mas Bowo, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberi kesehatan dan masih diberi keluangan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan pada pendampingan artikel proceeding sebagai luaran rekognisi dari kegiatan kampus mengajar 1 kemarin. Salawat salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir dari beliau kelak. Rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, kebetulan untuk proceeding tidak begitu populer seperti luaran-luaran yang lain. Kalau HKI kemarin hampir ada 100-an ya, 100-an lebih. Kemudian untuk yang populer ada 120-an begitu, dan untuk yang artikel proceeding ini hanya 33. Nah, berarti untuk yang proceeding ini seharusnya tidak banyak kerja keras seperti yang ada di tahun lalu, karena sebenarnya tahun lalu itu sudah ada artikel proceeding yang sudah kita inisiasi di tahun 2020, dan itu bentuknya dalam bentuk buku dan masih saat ini masih tahap layouting, jadi menunggu apakah nanti untuk tahun 2021 ini akan dipublish secara online dengan menggunakan OJS atau tidak. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, terkait dengan materi kita pada pagi hari ini terkait artikel proceeding, sebelumnya saya mau nanya dulu, ini milih artikel proceeding itu disuruh oleh dosen pembimbing masing-masing atau gimana ini? Atas inisiatif sendiri? Coba saya tanya dulu nih. Siapa ayo boleh berbicara. Mas Alit? Mas Alit Lambang? Iya Pak. Disuruh atau milih sendiri? Kalau saya milih sendiri Pak. Milih sendiri. Kenapa milih sendiri Mas Alit? Menurut saya kalau artikel proceeding ini kan tidak perlu haki, jadinya tidak perlu pengeluaran gitu Pak.
Iya. Pertimbangannya karena tidak ada biaya yang harus dibayarkan gitu, Mas Alit ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Oke, baik, kami terima. Alasan apapun boleh. Terima kasih, Mas Alit. Mbak Anissa Dian Febrianti, Iya, Pak. kenapa milih artikel proceeding? Oke, saya milih artikel proceeding sekalian buat belajar cara nulis gitu, Pak. Lumayan buat bekal nyusun skripsi. Ya, berarti sudah ada niatan dari awal ya supaya nanti bisa belajar di skripsi. Oke, Gus, terima kasih Mbak Anissa Dian. Satu lagi mungkin saya ambil acak aja, Mbak Gina Fitria Putri Gitari. Mbak Gina Fitria. Oh, belum respon. Yo, yang lain coba Mbak Umur Rahma. Mbak Umur Rahma Ulinuha. Ya, gimana ya, Pak? Maaf, Ya, baru kenapa, baca gabung. kenapa milih artikel proceeding? Oh, alasan saya karena waktu saya mengikuti kampus pengajar ini, DPL saya menyuruh saya membuat artikel penelitian pengabdian gitu, dan nantinya akan dibikin proceeding juga sepertinya. Jadi DPL-nya saya siapa? DPL-nya Bu Sri Jumini. Dari prodi apa sih, Mbak Umur Rahma? Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, oke. Terima kasih Mbak Umur Rahma. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat 3 jawaban yang berbeda, 3 alasan kenapa kok milih artikel proceeding. Hampir sama dengan apa yang kemarin sudah kita lakukan, di mana saat itu di hari Rabu atau Selasa kemarin ya, kita sudah memberikan pendampingan kepada teman-teman kalian, terutama untuk luaran hak cipta. Di sana ditekankan bahwa untuk hak cipta itu pembiayaan ditanggung oleh mahasiswa. Maka alasan pertama ketika ada yang mengatakan bahwa tadi ya Mas Alit itu mengatakan bahwa untuk proceeding gratis itu merupakan suatu hal yang tepat karena memang gratis. Jadi nanti kalau sampai ditarik bayar tolong diingatkan ke P3K, terutama ke saya saja. Nanti dijapri Pak, oh jadinya bayar begitu. Karena memang harusnya ini sudah gratis. Kemudian terkait dengan alasan yang kedua yang tadi disampaikan oleh Mbak Anissa bahwa pengen belajar di dalam membuat artikel nanti untuk ke skripsi itu sangat benar sekali karena nanti di skripsi juga akan diminta untuk membuat artikel. Jadi setidaknya dengan adanya artikel proceeding ini bisa menjadi suatu inisiatif awal, pembelajaran di awal untuk bisa dilakukan sebelum ambil skripsi. Jadi sudah dapat pengalaman dulu kira-kira kayak gimana nanti harus submit ke OJS seperti apa dan seterusnya. Kemudian alasan yang ketiga yang tadi saya ambil dari Mbak Umu karena disuruh dosen pembimbing, memang ada beberapa dosen yang memang menginginkan untuk artikel proceeding. Ketercapaian artikel proceeding itu dirujuk dari akreditasi di masing-masing prodi. Jadi kalau prodi pengen bertahan dengan akreditasinya, misalkan PBI sudah dapat A, pengen dapat A terus, maka artikel yang merupakan luaran antara mahasiswa dengan dosen itu harus selalu diinisiasi dan harus selalu ada. Oleh karena itu, dosen itu selalu menyuruh atau selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan sekalian. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa mendiseminasikan hasil dari penelitian, hasil dari kegiatan kampus mengajar, hasil dari pengabdian, supaya nanti bisa dibaca oleh orang banyak. Melalui apa? Ada banyak. Melalui proceeding, ada jurnal, ada artikel populer, dan seterusnya. Ada macam-macam. Dan dari sini, sebenarnya artikel proceeding itu menjadi suatu pilihan luaran yang seksi menurut saya. Kenapa? Karena selain dia tidak bayar, juga sebenarnya ini suatu pembelajaran bagi kalian ketika nanti kalian sebelum skripsi, dan nanti siapa tahu dapat dosen yang bersangkutan itu bisa lanjut atau bisa melanjutkan dari hasil yang sudah diperoleh saat ini. Nah, itu awalan saya untuk artikel proceeding. Untuk pendampingan pada pagi hari ini saya nggak banyak teori, saya tidak akan menyampaikan PPT seperti yang disampaikan pada pendampingan di hari Selasa Rabu kemarin terkait dengan HKI. Di artikel proceeding ini kita coba langsung merujuk besok itu kayak gimana sih apa yang harus dilakukan gitu ya, supaya jelas
apa sih yang harus dilakukan ketika artikel proceeding? Kenapa kok bisa dibuat gratis begitu? Apa sih? Apa nggak rugi P3K? Apa nggak rugi FKIP? Kita lihat aja nanti. Tentu saja dengan adanya gratis itu pasti punya effort. Ini effortnya nggak jauh berbeda. Effort itu usaha yang dilakukan. Jadi nggak jauh berbeda dengan luaran-luaran yang lain. Kalau luaran-luaran yang lain seperti HKI harus ke sentra HKI dulu yang ada di LPPM. Kemudian nanti akan diseleksi oleh dosen pendamping. Sama seperti artikel proceeding maupun artikel populer, itu pun juga nanti akan mendapatkan ACC dari dosen. Yang tentu saja semua luaran dari PLP, semua luaran dari kampus mengajar yang direkognisi ke PLP itu akan diakui apabila nanti juga mencantumkan nama dosen di luaran tersebut. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, ini pada pakai laptop atau pakai HP semuanya? Ada yang pakai HP? HP, Pak. Kebanyakan HP. Ya. Ada yang pakai laptop? Saya pakai laptop, Pak. Mbak Azmia. Iya. Boleh Mbak Azmia bantu saya? Gimana, Pak? Ya, bisa share screen? Saya bantu nanti bagaimana cara registernya. Bu Yosi, mohon izin Bu Yosi. Apakah bisa dibantu untuk dibuat share screen, Bu? Oh, ini tidak bisa ya, Multiple Pak sharing. tadi? Pak Faris belum bisa? Sebentar. Saya dijadikan co-host, boleh? Oh, maaf, sebentar Pak, lupa saya. Sebentar. Saya jadikan co-host saja ya. J. Sudah Pak, silakan. Siap. Terima kasih Bu Yosi. Mbak Asmia masih di sini? Masih ya? Oke, bisa bantu saya? Lagi selalu ini? Nggak lagi nyambi yang lain toh? Lagi nyambi nugas juga. Nugas apa? Nugas buat UAS nanti siang dikumpul. Oh, nanti saya dikumpulkan. Oh, nyambi. Sementara bantu saya sebentar, boleh? Boleh. Oke, dibantu share screen aja. Share screen untuk web cara register ke OJS-nya. Nanti diikuti sama teman-teman yang lain ya. Jadi teman-teman yang lain pakai HP boleh, pakai laptop boleh. Karena ini pakai HP, mungkin beberapa pakai HP, laptopnya mulai dibuka dulu, kemudian dibuka browsernya. Nah, nanti diikuti langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan oleh Mbak Asmia. Mbak Asmia dari prodi apa? Dari prodi PGSD, Pak. PGSD, oke. Baik, Mbak Asmia, sekarang sudah dibuka browsernya. Terima kasih. Tolong diketikkan seminar WAD gitu. Cari aja di Google, seminar WAD. Mbak Asmia asli mana? Asli Banjarnegara, Pak. Oh, ini berarti di Banjarnegara. Mana? Ini berarti di Banjarnegara. Iya. Oh, oke. Nah, itu sudah ada tuh Universitas Ahmad Dahlan Seminar Manajemen Sistem, silakan diklik saja. Itu terjemahannya pakai bahasa apa ya? Terjemah kayak kocok iki ngono ya. Saya baru tahu ada bahasa ngapak di situ ya. Oke. Sudah bawah dilihat di situ ada seminar nasional farmasi, ada di bawah sampai ketemu seminar, coba cari seminar hasil. Seminar hasil calon guru. Ini. Nah, itu. Oke, view jurnal. Kalau sudah seminar hasil calon guru web ngajar, pilih view jurnal. Nah, ini tampilan awal dari proceeding yang nanti akan kalian peroleh. Jadi boleh langsung shortcut aja itu dari alamatnya seminar.uad.ac.id/indeks.php/semhas mengajar itu bisa. Atau mau ambil dari Google tadi yang dilakukan Mbak Asmia, seminar UAD, kemudian cari semhas, kemudian klik saja view jurnal, nanti akan muncul laman yang sama. Nah, Mbak Asmia, Ya. ini sudah punya akun di laman ini belum? Belum, Pak. Belum. Artikelnya sudah ada belum? Yang kira-kira nanti akan disubmit? Belum jadi. Tapi sudah ada? Belum juga.
belum ada. Oh ya, berarti nanti yang Mbak Asmia kita coba register dulu aja. Nanti akan dibantu oleh teman-teman yang lain. Kita lihat dulu di laman ini Mbak Asmia. Di atas itu ada home, about, ada login, register, search, current, sampai archive. Nah, untuk rekan-rekan yang belum memiliki akun di proceeding ini, maka langkah pertama yang dilakukan tentu saja adalah register. Jadi pilih menu register di situ. Oke, terima kasih Mbak Asmia. Register. Nah, perhatikan di kolom ini, pada laman ini, ada data yang harus diisikan di profile. Baik itu dimulai dari username, password, repeat password, seterusnya sampai bawah. Yang perlu diisi adalah yang hanya di tanda bintang. Yang perlu diisi hanya yang ada di tanda bintang. Silakan Mbak Asmia buat yang paling gampang aja. Yang paling gampang username sama passwordnya. Username-nya terserah, passwordnya mau dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh, sembarang. Ini bukan PIN bank kok, jadi nggak masalah kalau ada yang diketahui. Yang penting dia harus 6 karakter. Oke, nah yang bintang-bintang diisi. First name, username-nya mungkin lebih baik ini aja ya, 1 kata aja ya Mbak Asmia ya. 1 kata gabung boleh, underscore boleh, Asmia Aisyah 1 judul, nah itu boleh. Oke. Nggak usah, yang nggak bintang nggak usah. Yang penting yang bintang-bintang. Jadi repeat password betul, first name betul, last name, emailnya. Gunakan email WAD ya. Bagus. Kemudian confirm. Confirm emailnya sama. Diketik, dia nggak bisa ini karena dia harus dikonfirmasi. 1 itu. Ya. Titik ac.id. Oke, bagus. Terus bawah yang ada tanda bintang aja yang diisi. Kalau nggak ada nggak perlu, nggak apa-apa. Oke, nah perhatikan sebelum diregister, di situ ada menu register as. Nah, di register as harap semuanya dicentang. Atau mungkin yang paling pokok dicentang adalah author. Karena kalau itu tidak dicentang, kalian tidak akan bisa submit paper di sini. Jadi nanti akan butuh komunikasi ke saya, Pak, saya nggak bisa upload paper karena belum centang author. Nah, itu nanti perlu direset lagi. Oleh karena itu jangan sampai kelupaan. Di register as harus pilih author. Kalau sudah, boleh diregister. Semuanya bisa ngikuti? Boleh di-save atau disimpan. Yang lain bisa ngikuti nggak ini untuk registernya? Sakit, Pak. Bagus. Jadi sangat mudah ya untuk register ya. Yang jelas harus author dicentang. Karena kalau tidak dicentang, maka tidak ada menu author di situ. Itu kan punyanya Mbak Asmia, ada tulisan author di pojok sebelah kiri. Nah, itu fungsinya tadi centang author. Reviewer juga ada reviewer karena Mbak Asmia tadi centang reviewer. Kalau tidak ya tidak ada. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum, sekarang caranya submit. Mbak Asmia ada artikel-artikel yang mungkin sebelum jadi atau mungkin bisa diupload di sini? Ada Mbak Asmia? Halo? Mbak Asmia masih di sini? Iya, ada. Ada papernya? Bentar. Oke, sambil nunggu Mbak Asmia, sampai sini ada yang ditanyakan untuk register ke website di seminar.uad.ac.id?
Ini artikelnya. Oh, ini KKN ya? Iya, KKN juga submit artikel juga, Mbak Asmia? iya makanya artikel. Pakai artikel juga. Tapi Nanti kalau bisa dibedakan. iya, artikel yang HKI tapi kemarin soalnya pas masukin ke mana ke yang bisa cetak itu mah nggak diterima sama kampus kemarin. Berarti nanti untuk yang selanjutnya untuk paper yang di PLP Asmia ya. Iya. Tapi untuk contoh ini mungkin kita pakai ini dulu. Jadi nanti kita pakai contoh yang sudah ada. Oke, boleh pakai ini. Kita coba yuk, Mbak Asmia. Cara submit paper yang ada di OJS. Yang lain sudah punya artikel? Ada yang sudah punya artikel mungkin? Mas Nuril sudah punya artikel? Mbak Maratun Nafiah? Mbak Miratun ya? Miratun Nafiah? Sudah punya paper? Mas Rahmadin? Mas Rahmadin punya? Belum, Pak. Oh, oke, Mas. Siapa nih yang sudah punya nih? Mbak Dwi Diah Ayuningrum? Oke, sambil nunggu kita mulai dulu saja untuk bagaimana submitnya Mbak Asmia. Bisa bantu lagi ya Mbak Asmia ya? Iya, boleh. Oke, yuk kita mulai. Caranya untuk submit paper di sini, silahkan pilih new submission yang ada di pojok sebelah kanan. Tulisan new submission ada di sebelah kanan itu. Ya. Submission. Nah, ini step 1, starting the submission. Jadi kita akan submit paper kita. Paham tentang semua checklist yang ada di situ. Submission checklist yang ada di situ. The submission is not previously published. Jelas tidak dipublish sebelumnya. The submission file is OpenOffice, ada di Microsoft Word, RTF, dan seterusnya. Kemudian where available URL for reference have been provided. Jadi referensinya nanti harus dilampirkan juga. Teksnya single space, 12 point font, employee italics, letter than, using URL, annualization, figures. Jadi semuanya sudah single space, ukuran fontnya 12 dan seterusnya. Kemudian the text address to the stylistic and bibliography requirement outline in the author guideline. Jadi nanti di author guideline ada keterangan untuk template-nya. Kemudian if submitting a peer review section of the journal, the instruction in ensuring a plan review have been followed. Artinya nanti perlu direview dan direviewnya oleh dosen pendamping lapangan DPL dari UAD. Ini semuanya sudah di checklist. Kemudian comment for editor tidak perlu, dikosongnya aja kalau sudah save and continue. Semuanya bisa ngikuti ya, nanti yang lain juga ngikuti. Nah, di step 2 itu sudah uploading the submission. Jadi ini submission file-nya, artikel yang nanti akan kalian submit. Silahkan dipilih Mbak Asmia tadi file artikel yang digunakan sebagai contoh. Oke, kalau sudah upload. Oke, kalau sudah kan akan terlihat di situ artikel file name-nya apa, original name namanya apa, file size-nya cuma 93 dan sudah diupload di tanggal sekarang, jam sekarang. Oke, kalau sudah save and continue. Jamnya 2.36 ya, mungkin ikuti jamnya OJS.
Nah, sekarang diketik metadatanya. Mbak Asmia namanya tadi sama ya. Mbak Asmia, last name-nya itu, emailnya itu. Bawahnya, nah ini perlu ditambahkan affiliation. Ditambah affiliation di atas itu. Karena ini nanti akan masuk ke sistem, maaf, di atas. Diataskan sedikit. Nah, itu ada URL, bawahnya URL adalah affiliation. Nah, affiliation ini ditulis Universitas Ahmad Dahlan. Oke. Kemudian country-nya kalau mau dipilih Indonesia juga boleh. Oke. Sudah, saya kira cukup itu. Ini sebenarnya yang penting cuma yang bintang aja sih, tapi kayaknya semuanya perlu ditulis. Kalau sudah add author. Nah, add author ini fungsinya adalah menambahkan penulis yang ada di paper tersebut. Tadi kan ada namanya Mbak Asmia. Nah, ini nama kedua kami harapkan adalah nama dosennya. Nama dosennya ditulis seadanya dulu. Nama dosen pendampingnya masih ingat? First name atau last name-nya? Nah, terus nama emailnya berarti iis.wahyuningsih@pbi saja. PBI benar ya? Apa PGSD? Mbak Asmia, PBI apa PGSD? Bu Is Wahyuningsih itu? Kurang tahu. Loh. Bukan dosennya Mbak Asmia sendiri, Po? Bu Is Wahyuningsih, Mbak Asmia prodi apa? Di PGSD. Oh ya, berarti PGSD aja. pgsd.ad.ac.id. Sudah? Oke, yang penting yang bintang-bintang diisi. Sudah? Oke. Nah, di bawah sendiri ada tulisan prinsipal kontak. Itu nanti yang akan menjadi narahubung. Jadi nanti emailnya akan masuk ke siapa? Ke dosennya atau mau ke kalian. Kalau mau ke dosennya berarti ini diklik. Tapi kalau mau ke kalian berarti tidak perlu diklik. Jelas ya? Yang lain bisa ngikuti ya sampai sini ya. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke bagian informasi yang ada di paper. Titelnya sesuaikan dengan judul yang ada di artikel tadi, sementara disamakan dulu aja. Samakan. Oke, di copy paste aja, bagus. Kemudian abstraknya ikuti satu paragraf aja yang ada di artikel. Contoh ya, besok yang di copy paste adalah abstraknya ya. Sementara untuk yang ini contoh, jadi cukup ini saja. Kemudian sudah ya, yang bintang-bintang yang penting diisi, sudah, tidak ada, kontributor supporting attention nggak perlu, indexing tidak, langsung English, benar. Nah, references, ini perlu ditambahkan, references-nya daftar pustaka yang ada di artikel. Jadi kalau mau diperbesar pojok kanan sebelah bawah. Pojok kanan sebelah bawah itu Mbak Asmia, di dalam kotaannya itu, di dalam kotaan daftar pustaka itu yang kamu tulis, itu kan ada tanda garis itu, kecil 3 itu. Nah, gedein aja. Drag ke bawah. Nah, itu bisa diperbanyak, diperbesar ya. Artinya nanti daftar pustakanya ada berapa. Dan setiap daftar pustaka itu harus di-enter.
Di artikelnya Mbak Asmia sudah ada daftar pustaka belum? Belum. Oh, belum, ya. Caranya nanti misalkan di sini referensinya ditulis, coba. Daftar pustakanya dihapus, langsung nama aja. Misalkan Asmia, titik, kurung buka, 2020. Nggak boleh pakai spasi. Kita pakai APA 6 edition ya, jadi nggak perlu pakai spasi. Kemudian titik. Nah, ini nanti judulnya, judul artikel. Kampus mengajar gitu aja. Kampus mengajar. Titik Universitas Samadhalan. Jadi penerbitnya Universitas Samadhalan. Ini salah satu contoh untuk nulis daftar pustaka ya. Besok nggak usah manual. Langsung copy paste dari daftar pustaka yang sudah kalian buat. Enter. Enter lagi. Jadi besok kayak gitu caranya. Jadi kalau misalkan sudah copy paste tuh ternyata kan mepet-mepet antara satu daftar pustaka dengan yang lainnya harus di enter satu spasi. Ini mungkin satunya adalah Islamia atau Aisyah. Aisyah 2020. Nah, ini PLP gitu aja. PLP penerbitnya Universitas Samadhalan. Nah, besok ada banyak ya. Silakan konsultasikan ke dosen pembimbing, dosen pendamping di UAD. Ada berapa daftar pustaka yang sebaiknya dicantumkan di sini. Kalau sudah, save and continue. Nah, kalau sudah di step yang keempat ini adalah uploading supplementary files. Supplementary files itu seperti lampiran. Lampiran itu contohnya kalau di deskripsi kita kenal ada bukti bahwa telah melakukan penelitian, bukti telah melakukan kegiatan kampus mengajar, atau bukti bahwa sudah melakukan wawancaranya sudah didokumentasikan dalam bentuk skrip wawancara, atau bentuk dokumentasi berupa foto yang bisa dilampirkan di sini, nanti di choose file, kemudian di-upload. Kalau tidak ada, dikosongkan. Mbak Asmia, ada? Yang bisa dilampirkan di sini? Yang berhubungan dengan artikel tentunya ya. Ada nggak yang berhubungan dengan artikel? Foto boleh, Pak? Boleh. Foto-foto kegiatan boleh. Coba diupload. Bisa nggak kalau JPG? Saya biasanya nguploadnya adalah ininya, PDF-nya. Oh, ini perlu di ini ya, di indexing ya. Jadi ada suplementarisinya, titelnya apa? Foto begitu. Kemudian yang bintang-bintang aja yang diisi. Foto, kemudian type-nya bukan research instrument, jadi bukan instrumen tapi bawah other aja. Itu ada macam-macam type-nya. Bawah tanggal kapan dan seterusnya, berupa JPG dan seterusnya. Kalau sudah save and continue. Nah, ini jadi sudah ada WhatsApp image sebagai supplementary. Supplementary itu lampiran. Sudah cukup? Kalau mau diupload lagi boleh, misalkan ada banyak, ada macam-macam boleh. Tapi yang paling penting justru yang ada di nomor 2, bukan di step 4. Kalau step 4 ini hanya supplementary saja. Kalau sudah, di save and continue. Nah, ini berarti sudah dikonfirmasi bahwa artikelnya sudah ada di ID-nya 13144 ya. Nanti diingat-ingat Mbak Asmia. ID-nya papernya adalah 13144, itu sudah ada, nanti tinggal di login, kalau lupa yuk bisa dibuka lagi. Kemudian untuk supplementary-nya, filenya ada di 13147. Jadi ini sudah ada yang nyoba upload 3 mahasiswa, sehingga untuk filenya Mbak Asmia ini ada di urutan yang supplementary 13147. Jadi ada selisih 2 file ya. Mungkin ada teman-teman yang ada di sini yang sudah upload juga. Sampai sini, terakhir kita klik finish submission. Finish submission. Oke. Nah, kemudian kembali lagi ke active submission. Di situ tulisan active submission, diklik saja. Nah, ini berarti sudah
awaiting assignment, sudah menunggu nanti direview oleh tim P3K bahwa Mbak Aisyah, kemudian dosennya Bu Wahyuningsih, ini dengan judul artikelnya perjalanan pulang menuju perpisahan dan seterusnya, itu statusnya masih awaiting assignment. Jadi nanti gampang sekali untuk submit proceeding. Kalau sudah, nanti biasanya kami akan mengkonfirmasi apa yang perlu direvisi, ya itu biasanya akan dikonfirmasi ketika seminar. Kalau sudah publish boleh. Itu nggak perlu sebenarnya. Lihat aja ke user home aja. User home. Di atas itu ada tulisan user home atau home boleh. Kalau home itu tampilan awal jurnal ya, tapi kalau user home berarti tampilan punya kalian. Nah itu author ada satu aktif. Nanti kalau Mbak Asmia pengen submission lagi, tinggal new submission lagi. Yang ini nanti tinggal bisa di-delete. Gitu ya caranya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya izin tanya. Ya, silakan. Jadi kan sebenarnya saya udah punya artikel, tapi dari DPL yang di luar UAD, jadi dari DPL KM saya. Nah itu kan niatnya mau dibikin proceeding juga, terus proceeding ke kelompok gitu. Nah kalau misalnya saya upload ke sini jadi buat rekognisi PLP2 boleh nggak ya Pak? Tapi soalnya nama dosennya dosen luar, jadi nanti di artikel saya itu yang atas nama dosennya, terus yang bawah yang atas ya nama dosen luar kampus itu, terus yang bawah namanya saya. Ada berapa mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen tersebut dalam satu artikel? Satu proceeding itu ada 8 artikel termasuk dosen. Jadi ya masih kayak gitu, tapi masih proses. Oke, berarti satu mahasiswa satu artikel. Ya. Satu mahasiswa satu artikel, karena ada 7 mahasiswa, berarti nanti ada 7 artikel dengan dosen tersebut. 7 artikel dari mahasiswa, satu artikel dari dosen. Dari oke. Berarti 8 artikel yang akan dibuat di luaran kelompoknya Mbak Umu ya? Iya, ya. Itu. Oke. Pertanyaan saya yang selanjutnya adalah, apakah artikel yang sudah dibuat Mbak Umu ini diwajibkan ke proceeding atau jurnal tertentu yang sudah ditentukan oleh DPL dari luar sana? Nah itu belum tahu informasinya lebih lanjut karena kayak masih ngambang gitu, karena DPL-nya cuma nyuruh setiap anak semua membuat satu artikel dan nanti akan kita gabungkan dan upload kayak gitu, jadi saya kurang paham kelanjutannya. Oke, berarti mungkin masih bisa diraba-raba, diusahakan bahwa artikel yang dibuat ini, yang masuk ke proceeding ini sudah tidak bermasalah dengan DPL yang ada di sana. Artinya gini, Mbak Umu boleh pakai artikel yang sudah dibuat atau akan dibuat ini, dengan catatan bahwa nanti akan mencantumkan DPL dari luar sana dan DPL dari UAD. Jadi dua-duanya harus kena. Ya. Berarti terus itu kalau akhirnya nanti diizinkan oleh DPL luar bahwa konten yang akan dibuat di proceeding ini adalah yang diperkenankan masuk ke proceeding yang ada di UAD gitu. Jadi mungkin komunikasinya Mbak Umu ke DPL adalah, Pak, saya di UAD sudah ada proceeding untuk PLP2 dan niatan saya artikel ini akan saya masukkan ke proceeding tersebut. Jadi, apakah diperbolehkan artikel yang saya buat ini nanti saya masukkan ke sana dan izin nama Bapak saya cantumkan di artikel. Seharusnya mengizinkan. Oh ya, berarti kalau misalnya diizinkan, saya nulis 2 nama dosen ya? Gitu. Iya, nanti 2 nama dosen luar sana sama dosen yang di sini. Nah, perannya dosen DPL yang ada tadi juga harus dibatasi. Jadi harus dimintai arahan atau mungkin saran dari beliau kira-kira untuk artikelnya seperti apa. Jadi nggak lepas terus kamu buat sendiri, itu enggak. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Bagus, kalau sudah ada, Mbak Umu boleh lihat ininya, yang sudah dibuat? Boleh, ya. Boleh di share screen misalkan? Ya, sebentar bisa? saya carikan dulu.
Ada pertanyaan ya dari Mas Rahmadin. Mas Rahmadin di sini? Oke, Pak. Sambil nunggu Mbak Umu. Ya. Pertanyaannya boleh, Mas. Saya langsung jawab ya. Boleh, silahkan kalau mau ganti, segera dibuat saja, nanti masuk artikel proceeding. Terjawab ya, Mas Rahmadin ya? Ya, Pak. Jawab. Misalnya yang ambil proceeding awalnya bisa milih HKI ataupun populer gitu, Pak. Boleh, tapi kan wajibnya kan hanya satu. Kalau mau buat tiga-tiganya boleh. Tapi dari satu ya Bu Yosi ya. Ya. Oke, Pak. Udah masuk tanya jawab ternyata. Ya, bentar. Nyambi di sebelah ternyata Enggak, ini Faris tiba-tiba sudah ada yang berhenti tanya ya, Bu. Baik, Pak Faris. Enggak apa-apa, ini Bu. Tadi sudah. Sudah masuk tanya jawab ya, Pak ya? G. Sudah dicoba. Ya, terima kasih Pak Nanti ada Faris. lagi kok, Bu, materinya untuk artikel. Iya, Pak. Hanya yang penting praktik ya, Pak ya. Tadi masih Yang sudah ada artikelnya bisa saya praktik, jelaskan Pak. sedikit. Gimana Pak Faris? Yang submission-nya ke OJS sudah. Nanti Sudah. setelah ini kalau mereka sudah punya artikel, niatnya saya suruh ke template-nya yang ada di tahun 2020 kemarin. Siap, ya. Baik, adik-adik mahasiswa, sebelum masuk ke template artikel, bahas template artikel, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan submission-nya tadi, yaitu satu pembuatan akunnya? Cuma baru satu ya Pak yang bertanya. Jika kendala dengan bertanya langsung, boleh lewat chatting ya. Tadi sudah ada diawali dulu oleh siapa tadi ini? Mas Rahmadin Mas ya, Rahmadin, dan sudah terjawab ya. Jadi sebenarnya mau semua luaran juga boleh sih ya Pak ya, kalau sanggup. Boleh. Boleh sekali. Tapi tadi kalau mau ganti ya boleh. Memang sebenarnya kalau saya sih ya, kalau punya karya ilmiah terpublikasi itu rekam jejaknya lama loh. Adik-adik mahasiswa kan calon guru ya, calon guru itu kan jarang sekali ya Pak yang punya pengalaman menulis. Nah, ketika PPG sering kesulitan mencari portofolio untuk karya ilmiah itu. Nah, jadi nanti kalian yang sedang sekarang sudah punya karya, sudah terbiasa, besok-besok mengikuti seminar dan lainnya. Nanti mungkin di antara kalian ada yang lanjut jadi guru dan mengikuti proses PPG sudah terbiasa. Jadi ilmu dari Pak Faris ini akan sangat bermanfaat. Ya, sangat-sangat lah saya pikir begitu. Itu dari Bu Yosi juga ini yang bermanfaat itu, nggak cuma saya. Ya, sama-sama Pak. Tapi intinya ini salah satu ilmu yang sangat penting lah diperhatikan saat sekarang. Baik, ini mau dilanjut saja dulu Pak Faris. Mungkin sembari jalan kalau ada yang bertanya nanti boleh ya lewat kolom chatting dulu ketika Pak Faris sedang menyampaikan. Tapi nanti kalau setelah Pak Faris menyampaikan mau langsung juga boleh. Silakan Pak Faris masuk ke template. Siap, terima kasih Bu Yosi. Rekan-rekan mahasiswa, untuk selanjutnya, sebelum saya bahas ke pertanyaan ini, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kami jelaskan dulu terkait dengan template dari artikel. Nah, tadi Mbak Umu tadi ya, share screen-nya kok hilang? Oh ya, sebentar Pak. Ini sinyal. Oke. Ini jurnal penelitian pengabdian kampus mengajar. Ini memang sudah ada apa belum ya? Belum ya? Mbak Umu, sebenarnya hampir mirip ini bentuknya template yang ada di jurnal ini dengan punyanya kita. Ini jurnal yang akan dituju dari dosen itu atau gimana? Saya pengen ngerti dulu nih, kok ada nama jurnal dan seterusnya sudah spesifik. Kalau yang template ini dari dosennya Pak. Jadi kami dikasih template dari dosen, terus kami buat, terus ada proses itunya juga, revisiannya juga. Oke, berarti kalau gitu ngikuti template yang ada di sini juga boleh. Kalau memang akhirnya nanti ambil artikel yang untuk ke sana. Ini pun proceeding ya, jadi sama-sama proceeding. Jadi saya kira
nanti gimana kebijakan dari P3 kan saya tanyakan dulu dari tim apakah diperbolehkan pakai proceeding di luar, tapi sementara saat ini yang kita gunakan adalah proceeding milik kita. Nah, di sini juga saya lihat sudah ada template, punya kita juga punya template. Ya, coba dibawahkan Mbak Umu. Saya lihat sekilas aja. Oke, terus bawah, oke. Sudah ada ini yang buat Mbak Umu semua ya? Ya. Oke. Terus. Oke, terus. Oke, ini Mbak Umu bukan? Ya, ini saya. Oh ya, bagus. Terus menutup. Oke. Oh, ada harapan ya. Oke. Ya. Oke. Gini aja, coba saya diceritain isi dari artikelnya Mbak Umu. Boleh ya? Oh ya. Oh, jadi ini Dari awal. Pendahuluan dulu diisi apa, kemudian di metode diisi apa, hasil pembahasan diisi apa. Saya pengen ngerti. kalau di pendahuluan ini saya lebih mengisi ke kondisi pendidikan di sekolah dasar saat pandemi. Terus dan menjelaskan juga apa ya kayak kendalanya siswa gitu selama mengikuti pembelajaran di masa pandemi, dan juga ini adanya kampus mengajar ini dan membuat program in-house training untuk guru supaya menyalurkan ilmu tentang media pembelajaran online yang inovatif supaya siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran online selama pandemi. Nah, salah satu materinya itu ada Padlet, yaitu yang dibawakan oleh saya, dan teman-teman yang lain juga ada yang membawakan seperti PowerPoint yang kreatif, terus ada juga yang membawakan media pembelajaran PET. Ya itu sih Pak, kalau yang pendahuluan. Terus habis ada pendahuluan apa di situ? Yang kedua ini metode yang saya gunakan itu deskriptif, kualitatif, yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena dengan fenomena tentang maksud saya fenomena atau kendala suatu objek penelitian, dan jadi di sini kayak lebih ke apa ya kayak jurnal yang pengabdian gitu, jadi nggak ada perhitungan kayak data gitu, tidak memerlukan perhitungan data-data yang kuantitatif. Gitu. Oke. Jadi hanya deskripsi saja ya, Mbak? Iya. Umumnya ya. Terus habis itu diceritakan apa di hasil dan pembahasan? Di hasil pembahasan ini kayak apa ya fungsi kampus mengajar di SD Keseneng ini. Kemudian menjelaskan juga dari awal acara in-house training itu dan siapa saja pematerinya, terus mulai dari persiapan pengadaan acara IHT-nya itu juga dijelaskan, terus bekerja sama dengan pihak sekolah, izinnya, bekerja sama dengan kecamatan, dinas pendidikan kecamatan dan dinas pendidikan kabupaten untuk sertifikasi gurunya, karena kami mengadakan acara ini untuk
memberikan guru sertifikat 32 JP supaya bisa digunakan ke depannya. Terus di sini juga saya tampilkan pamflet in-house trainingnya. Oke, Terus sama waktu saya sedang mengajarkan Padlet, sama waktu teman-teman membantu membimbing guru-guru saat praktik langsung Padletnya. Oke, terus? Nah, itu sih kalau hasil pembahasan sampai gitu. Oke, terus kesimpulannya yang disimpulkan? Yang disimpulkan ini bahwa dari program IHT ini kan guru sebagai fasilitator dalam pemajukan pendidikan. Jadi mau tidak mau guru itu harus mau untuk menambah ilmu baru terus terkait IT yang berhubungan dengan pendidikan, yang berhubungan dengan pembelajaran, supaya siswa juga pastinya semakin antusias dan semakin semangat untuk belajar. Jadi tidak hanya bermain game saja, karena kebanyakan waktu saya tanyain ke siswanya itu, kalau misalnya lagi nggak ada tugas, kalian kerjaannya ngapain, ternyata banyak sekali yang masih main game gitu. Jadi mereka walaupun mempunyai gawai gitu tuh ternyata kayak masih belum bisa mengontrol diri untuk membagi waktu antara belajar dan main game. Ya, itu sih mungkin karena dari gurunya itu cuma memberikan tugas saja, jadi jarang kayak melakukan pembelajaran online seperti Zoom, Google Meet itu jarang, karena memang sinyal katanya seperti itu. Dan yang ini yang selanjutnya itu ada saran untuk guru-gurunya, terus ada harapan dari peneliti, terus ucapan terima kasih, terus daftar pustaka. Oke. Terima kasih Mbak Umu. Ada beberapa catatan yang ingin saya tekankan di perbedaan antara proceeding kita dengan proceeding ini ya. Karena di sini saya lihat tadi berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Umu, artikel ini berisi tentang highlight kegiatan yang sudah dilaksanakan selama kampus mengajar. Benar ya Mbak Umu ya? Iya. Nah, berupa IHT dan seterusnya tadi. Kalau saya bilang, ini bisa dikatakan sebagai artikel proceeding untuk pengabdian masyarakat. Jadi bukan arah ke penelitian. Jadi sebenarnya artikel itu artikel proceeding itu masih dibagi di penelitian, jadi hasil penelitian, kemudian juga ada hasil pengabdian. Meskipun juga tidak hanya hasil penelitian dan pengabdian saja, ada juga survei, ada juga kajian pustaka, dan seterusnya yang mungkin bisa dieksplor saat artikel proceeding. Jadi artikel proceeding itu banyak macamnya. Nah ini saya coba ingin menyampaikan saja, mengkonfirmasi apa yang sudah disampaikan Mbak Umu tadi. Terima kasih atas presentasinya, sudah memberikan kami informasi apa yang perlu dicantumkan di dalam artikel. Saya punya contoh dulu, template dari artikel yang nanti akan kalian buat. Jadi di sini nanti untuk Semnas 2021, niatan saya, ini nanti saya akan bedakan warnanya di tahun 2020. Kalau tahun 2020 kemarin kan warnanya kuning sama biru ya, ini nanti saya ganti. Jadi 2021 terus warnanya saya ganti, mungkin di tahun ini kita bedakan warna saja, pakai merah, begitu, nggak apa-apa. Jadi nanti ngikuti aja apa yang nanti akan saya share di grup ya, di R1 maupun di R2 yang di PLP. Nanti silahkan diikuti, karena lebih baik memang proceeding itu sebenarnya ajak. Jadi warnanya biru gini nggak apa-apa. Kuning biru, tapi tahunnya nanti diganti tahun 2021. Nanti ngikuti aja sama Word yang nanti akan saya bagikan di grup. Kemudian yang selanjutnya di template yang kita hampir mirip sama punyanya Mbak Umu tadi share ya. Di sini ada judulnya, kemudian ada author itu penulis, kemudian affiliation-nya Universitas Ahmad Dahlan. Kalau cuma satu maka cukup tidak usah ditulis 1, 2, 3, langsung
Universitas Ahmad Dahlan satu saja. Nggak usah ditulis Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan. Cukup satu saja. Jadi misalkan tadi Mbak Asmia, kemudian judulnya, dosennya adalah Wahyu Ningsih, gitu. Dua-duanya dari Universitas Ahmad Dahlan, maka afiliasinya cukup ditulis satu kali saja, yaitu Universitas Ahmad Dahlan. Dan ini nggak perlu pakai nomor. Nggak perlu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Cukup autornya siapa. Asmia, Wahyu Ningsih, dah selesai. Nah, nanti yang ada tanda bintang itu dianggap sebagai corresponding author. Tadi kan di OJS kan ada tulisan tuh, principal contact. Yang dimaksud principal contact itu adalah orang yang nanti bisa dihubungi melalui email. Boleh dosennya, boleh mahasiswanya. Nanti tentukan sendiri dan komunikasikan ke DPL masing-masing. Nah, di sini sama. Tahun lalu kami buat abstraknya ada 2, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di tahun ini kita cukup pakai bahasa Indonesia saja, karena memang arahnya proceeding, jadi memudahkan. Di sini abstrak ditulis dalam bentuk bahasa Indonesia saja. Tidak perlu pakai bahasa Indonesia, tidak perlu pakai bahasa Inggris, maaf. Cukup bahasa Indonesia dengan maksimal 150 kata. Jadi 150 kata, isinya tentang tujuan, ruang lingkup, semuanya sudah ada di sini. Konten yang perlu ditulis di sini. Hampir sama ya, nanti tinggal copy paste. Kemudian how to cite-nya kita pakai APA6 style. APA6 style itu bisa diperoleh dengan melihat atau merujuk dari daftar pustaka nanti. Biasanya ngikuti tadi namanya, terus kurung ya, hasilnya itu kurung 2021 begitu, mengikuti. Kemudian judulnya apa, kemudian diganti Seminar Nasional Pengenalan Lapangan Sekolah. Nanti DO-nya nggak usah dulu, kosong dulu aja. Ini hapus aja biar nggak nyusah-nyusahin. Dah, nanti APA 6 styles. Pendahuluan sama, pakainya Times New Roman, tapi ukurannya 12. Kalau tadi abstrak ukurannya 10, ini lebih besar, yaitu 12. Semuanya 12, pendahuluan 12, kemudian metode 12, hasil 12. Ini kan isinya konten-konten aja. Jadi ini template-nya nanti bisa saya share nanti. Kemudian contoh tabelnya ditulis pakai angka Yunani, tabel 1, judul tabelnya apa. Kemudian kalau gambar 1 judulnya apa. Pakai Yunani juga ya angkanya. Kalau skripsi pakainya Romawi. Nah, nanti ngikuti sesuai dengan template saja. Kalau ada gambar 2 ya berarti nanti tulis gambar 2. Gambar 3 yang ngikuti gambar 3. Sesuaikan di situ. Dan gambarnya dikotai. Usahakan tulisan atau gambarnya itu jelas atau terbaca. Sampai ke pembahasan, di dalam pembahasan nanti juga udah ada ini, di dalam isinya apa saja dalam pembahasan. Silakan nanti dicek, dibaca. Kemudian terakhir ada kesimpulan sama acknowledgement. Acknowledgement ini diupayakan berterima kasih. Berterima kasihnya saya harapkan ditulis tidak hanya ke kampus mengajar saja, tapi ke Universitas Ahmad Dahlan juga. Terutama mengizinkan kalian untuk bisa mengikuti kegiatan kampus mengajar angkatan 1. Jadi nanti acknowledgement itu berucapan terima kasih, baik itu ke DPL, mau ke DPL yang ada di luar maupun yang ada di dalam, mau ke P3K juga boleh, mau ke WAD secara institusi juga boleh, mau ke Prodi karena mengizinkan untuk mengikuti kampus mengajar juga boleh. Acknowledgement berisi tentang ucapan terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini kita pakai APA6 style ya. APA6 style itu yang seperti apa? Sebenarnya untuk APA6 style itu kalian bisa rujuk dari Google Scholar ya. Kalian kalau mau lihat itu Scholar, google.com. Kemudian silakan tadi, saya ambil contoh topik yang diambil oleh Mbak Umu ya, tadi IHT gitu ya. Cari aja IHT. Di sini ada tulisan IHT itu yang sesuai saja, IHT for Education. Ada nggak ya? Ada nggak ya? International Health Training, bukan. IHT yang tadi Mbak Umu apa namanya Mbak? In-house training. In-house training ini ya. Evaluasi program pelatihan in-house training di sekolah dasar swasta. Ini sudah ada nih punya UKSW diterbitkan tahun 2017. Sebenarnya bisa lihat dari sini. Nah, APA6 style itu kalau pengen lihat bentuknya, sebenarnya kalau kalian merujukan ini sudah ada nih. Tinggal aja lihat di Google Scholar tersebut, diklik artikelnya, dibaca. Kira-kira nanti tuh isinya apa aja. Jadi
pembahasannya bukan lagi ke kegiatan, karena kalau kegiatan nanti masuknya ke pengabdian ya. Kalau PLP itu pengennya ke hasil penelitian. Kita cek ya, apakah ini hasil penelitian atau enggak, yang perlu dicantumkan itu apa saja, ada contohnya nih di sini. Jadi cari saja tadi di Scholar dari topik yang ingin diambil. Kita lihat di sini. Evaluasi program pelatihan IHT di sekolah dasar swasta. Ini punyanya Jurnal Manajemen Pendidikan. Kita ambil dari punya luar. Dia di volume 4, nomor 2, bulan Juli sampai Desember tahun 2017. Penulisannya tentu berbeda, karena masing-masing punya template yang berbeda. Yang dibahas di sini apa? Oh, pendahuluan. Apa sih yang perlu dibahas di sini? Biasanya yang kelihatan, itu akan terlihat di perbedaannya di hasil dan pembahasan. Karena biasanya kalau di penelitian, jadi PLP itu sebenarnya penekanannya itu bukan ke kegiatannya, tapi ke inti yang ada di dalamnya. Jadi mungkin sama, latar belakangnya berisi tentang masalah gitu ya. Ada keberhasilan guru, dikatakan bermutu jika apa, kemudian in-house learning itu tujuannya untuk apa, kemudian ada masalah yang muncul ya, masalah yang muncul pada SD tersebut diketahui bahwa diselenggarakan setiap tahun sekali, kemudian di sini juga gagal gitu ya, pelatihan gagal dalam meningkatkan. Jadi ada masalah yang muncul, sehingga dari masalah itu kalian menawarkan solusi. Menawarkan solusi itu adalah dengan berdasarkan tutorial yang dipaparkan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi ketercapaian. Jadi boleh hanya mengevaluasi ketercapaian dari tujuan pelatihan IHT. Nah, nanti dibahas dari kajian-kajian yang sudah ada, kemudian kalian usulkan dengan beberapa dasar ya, 1, 2, yang ketiga, yang keempat, kemudian yang terakhir adalah tentang apa, sehingga menggenapkan state of the art dari artikel yang kalian buat. Dari hal-hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa dari tahapan-tahapan tersebut, ada masalah yang perlu dituntaskan melalui solusi yang kalian berikan. Tadi contohnya pakai media Padlet, apa tadi Mbak Umu? Padlet ya. Iya, Padlet itu tadi. Sehingga muncul itu Padlet. Nah, metode penelitiannya apa? Pakainya deskriptif kualitatif, betul. Karena kalau pakai kuantitatif, kalian butuh data statistik di situ. Kalau mau pakai kualitatif itu paling gampang, karena memang hanya mengungkapkan, mendeskripsikan dari apa yang terjadi di lapangan. Nah, di sini dikatakan kalau ini kebetulan pakainya kuantitatif ya, karena dia pakai kategori. Jadi ada kategori di sini. Ada hasil penelitian yang diambil, kemudian diukur, sehingga kategorinya muncul. Ada tinggi, dan seterusnya. Demikian juga dimensi di tiap dimensi ya. Kalau tadi atas dimensi instruksional, kemudian di sini dimensi institusional. Semuanya nilainya ternyata tinggi dari IHT itu. Oh, dari dimensi behavior juga tinggi juga. Nah, kemudian dari dimensi apa lagi yang bisa dilihat? Nah, nanti dibahas di hasil dan pembahasan. Sampai akhirnya kesimpulan dan saran. Di tiap dimensi, baik di instruksional, di institusional, di behavior, semuanya dibahas. Sehingga menghasilkan bahwa pelatihan Indonesia, pelatihan atau program IHT yang dilaksanakan telah mencapai tujuan walaupun masih perbaikan. Jadi dibuat pembahasannya seperti itu. Punyanya Mbak Umu tadi, IHT pakai Padlet tadi mungkin dilihat dari beberapa dimensi, dari instruksional, dari institusional, kemudian dari behavior. Kalau ada datanya ya, kalau nggak ada cukup diungkapkan saja bahwa ketika guru itu diberi pelatihan dengan Padlet yang tadinya tidak bisa, jadi bisa. Produk yang dihasilkan apa saja, gitu boleh. Jadi mengungkapkan produk yang sudah dihasilkan. Jadi semi analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan kalau kalian nanti skripsi ambil ke pengembangan, ini bisa jadi analisis pendahuluan dari pengembangan yang nanti akan kalian buat. Produknya apa tadi? Software Padlet yang kalian buat sendiri. Dari situ punya saran, ada rekomendasi. Daftar pustakanya ini pakai APA. Ini ya kelihatan ya kalau APA ya. Jadi semuanya ditulis, kemudian kurung tahunnya, kemudian judulnya, jurnalnya cetak miring. Volume 4, nomor 1, halaman 37 sampai 47. Ini contoh dari suatu artikel. Nah, ubah itu ke dalam template yang ada di sini, tinggal copy paste aja, sesuaikan saja. Formatnya jangan lupa, jangan sampai
berubah-ubah, tetap konsisten saja dengan apa yang ada di dalam template ini. Saya kira template ini bisa diikuti, karena kalau pakai template yang 2 kolom itu agak susah. Kemarin akhirnya kami kan sesuaikan dengan menggunakan 1 kolom, karena ini paling gampang, dan font-nya pun nggak susah dicari, timestamp. Ini saya coba tampilkan beberapa hasil proceeding yang sudah dibuat oleh rekan-rekan kalian di tahun lalu, kakak kelas kalian cutting di tahun 2020. Ini mungkin saya ambil satu contoh ya, mungkin bisa menjadi gambaran kalian kira-kira apa sih yang nanti bisa dibuat di dalam artikel tersebut. Semoga contoh yang bagus ini. Ini contoh ya. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran daring matematika. Ini punyanya Prodi Pemat pasti ya. Ada nama mahasiswanya, kemudian ada nama dosennya. Karena ini sebenarnya 1, 2, 3, 4 semuanya di UAD, maka cukup 1. Program Studi Pendidikan Matematika, FKIP, UAD. Jadi nggak perlu dicantumkan keempat-empatnya. Abstraknya tahun lalu masih ada bahasa Inggrisnya. Kalau sekarang mungkin dibuat gampang, pakai bahasa Indonesia aja. Kemudian how to cite-nya ngikuti sama APA. Jadi namanya semuanya ditulis, tahunnya dibuat kurung, kemudian judul, seminarnya nanti, kemudian UAD. DOI-nya kosongin dulu, karena ini nanti masuk ke OJS. Nah, mulai ke pendahuluan. Di pendahuluan jabarkan apa aja latar belakang, kenapa kok muncul, menurut siapa, kok dikatakan ada masalah. Oh, ternyata dari sini ada beberapa hal, ada beberapa indikator yang mungkin bisa di-highlight. Maka di sini metode yang digunakan apa? Oh, penelitian kualitatif deskriptif. Apa itu? Yaitu metode penelitian berdasarkan filsafat postpositif. Jadi di sini kalian tujuannya hendak untuk mendeskripsikan keadaan yang terjadi. Apa contohnya? Ya ini dibuat sampel, datanya dibuat kayak gini aja, sederhana. Jadi analisis deskripsi saja. Oh, ternyata karakteristik sampelnya ternyata SMP-nya ada 50%, SMA-nya 50%. Kemudian dari sampel tersebut aktivitasnya apakah kamu bersemangat? Jadi kalian nyebarin tuh Google Form ke siswa kemarin, atau mungkin pernah menguji atau pernah mengambil data terkait dengan ketertarikan mereka, minat mereka, aktivitas mereka. Nah, nanti ditanyakan, atau melalui WhatsApp boleh. Kalau mau pakai Google Form kan lebih gampang, sudah langsung muncul tabel seperti ini. Apa kamu bersemangat? Jawabannya mungkin yang ya ada 36%, yang tidak ada 25%. Dan ini apa adanya, nggak perlu diedit. Jadi kelihatan analisis pendahuluannya. Nanti kan ini bisa jadi acuan kalian untuk masuk ke skripsi. Oh, jadi saya tuh ternyata kalau pakai daring, ternyata yang minat cuma 36%. Yang lain enggak. Berarti pengembangannya perlu diotak-atik nih, gitu. Analisis pendahuluannya. Apalagi, kamu senang belajar mandiri, semuanya ya, ada juga yang tidak, yang hampir berimbang, tapi yang mengatakan cukup pada mayoritas. Nah, ini mungkin bisa dijadikan analisis pendahuluan. Ini nanti bisa jadi source yang nanti akan kalian rujuk masuk ke skripsi kalian. Jadi ada macam-macam sebenarnya. Apakah memberi tanggapan, dan seterusnya. Ini jadi data-data, dan nanti dibahas. Dibahas dengan menggunakan kaitan dalam teori yang sudah ada. Nanti dibahas dan konsultasikan saja ke dosen pembimbing lapangan. Kalau sudah disimpulkan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran aktivitas, sehingga dapat dilihat tidak hanya berperan sebagai penonton, tapi peserta didik berperan cukup aktif dalam kegiatan pembelajaran. Udah gitu tok, gampang. Acknowledgement, puji syukur, alhamdulillah. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada DPL, yang ketiga ke keluarga, yang keempat ke responden. Ini ucapan terima kasih. Daftar pustakanya pakai APA. Nah, supaya bisa pakai APA, ini saya cuma nyaranin aja ya, pakai aja Google Scholar. Misalkan ini tadi mau diambil punyanya salah satu artikel yang kalian dapatkan di Google Scholar, di mana di sini tulisannya evaluasi IHT dan seterusnya. Kalian cukup lihat di IHT-nya ini toh, evaluasi ini ada tanda petik di sini. Diklik saja, nanti pilih APA. Ini sudah nanti bisa di-copy. Jadi langsung copy paste dari Google Scholar. Saya kira ini lebih mudah daripada kalian ngetik manual. Pilih yang APA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk template. Ada yang ditanyakan?
Pak izin bertanya lagi. Boleh, silakan Umu. Kan kalau kalau misalnya nanti kita mengerjakan artikel ini, nanti bimbingan DPL-nya itu ke siapa ya? Ke DPL yang samakah seperti KKN atau beda lagi? Beda lagi sesuai dengan yang ada di PLP. Sudah Iya. dibagi kan dosen PLP-nya? Sudah tahu pembimbingnya di Belum. DPL yang di ditanyakan nanti itu ke Bu Nur Fatimah ya. Kalau PPI, kalau PGSD ditanyakan ke Bu Hanum kayaknya. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin itu. Ini saya coba menjawab pertanyaan yang ada di chat ya. Izin bertanya untuk DPL PLP 2 ini apakah ditentukan, dari atas dulu saja, punyanya Mbak Anissa Dian. Permisi Pak, izin bertanya apakah dalam menulis proceeding boleh berkolaborasi bersama teman Pak? Tidak boleh, hanya satu mahasiswa ya, satu mahasiswa satu artikel. Jangan bekerja sama, nanti nilainya malah dibagi-bagi. Ya, jadi luaran ini kan bersifat individu. Dan kalian merupakan mahasiswa yang terpilih karena sudah seleksi kampus mengajar. Jadi saya kira bukan suatu hal yang berat lah untuk membuat artikel seperti tadi. Cuman tinggal bagikan ke Google Form, kalau masih sempat, kalau tidak ya udah berarti yang ada di laporan bisa diterjemahkan ke bentuk artikel penelitian. Jadi jawaban saya adalah tidak berkolaborasi tapi individu. Pertanyaan dari Mbak Nurita, apakah ditentukan oleh prodi masing-masing atau disamakan seperti DPL KKN? Tentu saja berbeda ya Mbak Nurita ya. Nanti ada DPL sendiri dari PLP, seharusnya sudah dibagikan kemarin, sudah dikomunikasikan, silakan tanyakan ke prodi masing-masing. Kalau dari Mbak Nurita ini prodi apa? PGSD, Pak. Mbak Nurita prodi apa? PGSD, nanti nanya ke Bu Hanum. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Kemudian izin bertanya apakah artikel proceeding ini diharuskan untuk diikuti seminar, dipresentasikan atau tidak? Ya, nanti akan dipresentasikan, tapi untuk bagaimana presentasinya akan kami pikirkan dulu karena kondisi masih seperti ini dan masih tentatif. Bisa jadi nanti presentasinya berupa poster, jadi poster cuma dikirim saja begitu dari hasil artikel yang sudah dibuat, tidak perlu pakai presentasi ngomong. Bisa jadi juga pakai video, jadi direkam saja pakai HP, kemudian dikirimkan saja. Jadi hanya dipresentasikan dua arah. Bisa jadi dipresentasikan, tadi satu arah ya, karena pakai poster sama video, hanya ditonton gitu. Tapi bisa jadi dua arah. Dua arah itu kita adakan Zoom meeting, nanti pembicaranya Bu Dekan, pembicaranya ada dari luar, kemudian kalian akan dibagi per kelas masing-masing, di mana per prodi masing-masing, presentasi di situ. Paling hanya 5 menit presentasinya. Jadi sistemnya bisa sinkron. Nanti menyesuaikan kondisi. Karena posisinya masih tentatif ya, kita masih kondisional dan memikirkan kesehatan, keselamatan tentu saja dengan kondisi pandemi seperti ini. Kemudian izin pertama ya Pak, apakah dosen PLP 2 sama dengan dosen PLP 1 kemarin? Bisa jadi beda, bisa jadi sama. Jadi tergantung plotting dari prodi masing-masing. Kami sudah menyurati ke kaprodi masing-masing untuk meminta siapa saja dosen yang akan ditugaskan untuk rekognisi kampus mengajar ke PLP. Jadi nanti tinggal tunggu saja dapat dosen siapa dan tolong segera buat grup terus berkomunikasi ke dosen yang bersangkutan. Karena nanti untuk submit artikel kan maksimal di akhir Juli ini. Ini sudah pertengahan, masih punya 15 hari untuk bisa buat artikel. Saya kira ini pilihan yang mudah ya, artikel proceeding maupun artikel populer, karena pilihannya yang pertama harusnya tidak bayar. Kalau dibandingkan dengan hak cipta kemarin dari Bu Darmini, hak cipta diminta untuk bayar mandiri karena sudah kepakai di KKN kemarin, sehingga tidak mungkin lagi ambil jatah dosen, tidak mungkin lagi pakai bantuan dari universitas karena sudah 350 yang sudah disponsori kemarin. Oleh karena itu untuk yang PLP 2 ini dari rekognisi kampus mengajar, pilihannya kalau nggak mau bayar ya di artikel proceeding dan artikel populer. Sesuaikan aja, kira-kira kalian lebih serk mana.
besok boleh ngikuti yang artikel populer ya. Jadi besok kan ada artikel populer, pelatihan artikel populer, boleh ikuti sana. Demikian juga yang lain, kalau misalkan pilih HKI, pilih artikel populer, kok pengen tahu tentang proceeding, nanti bisa lihat dari rekaman yang kita buat di pagi hari ini. Mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh tanya langsung. Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak Mari, jadi Pak Faris langsung jadi mendampingi ini. Tadi Pak Mari sudah selesai, saya dengar, saya lagi ngomong di sebelah Pak. Nggak apa-apa Bu Yos, santai aja Bu. Ini sudah terjawab semua yang di chatting ya Pak? Sudah Bu, aman. Aduh, jadi Pak Faris ngerekap loh ini sebenarnya. Terima kasih Pak Faris. Yang lain masih ada pertanyaan tidak? Aku sudah sangat paham ini. Tapi kok tidak ada pertanyaan tentang template ya? Ini pertanyaannya masalah dosen-dosen. Iya, iya. Kayaknya template-nya mudah Bu. Nanti tinggal saya share. Yang tidak bertanya mungkin sudah paham dan siap Bu, mungkin Bu. Artikelnya tinggal copy paste. Kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan Bu Yosi. Oke, ada yang masuk sebentar. Jangan lupa presensi ya. Tadi link presensi sudah saya kirimkan di sini. Oh Pak, untuk contoh artikel tadi apakah boleh di-share Pak? Oh, ada yang minta contoh Pak Faris. Kalau contoh artikel kayaknya belum ya Bu ya, karena kan masih di layouting oleh tim P3K untuk yang tahun lalu. Jadi kayaknya kok mungkin saya izin dulu sama autornya kalau boleh ya. Bisa jadi nanti mahasiswa yang saya bimbing atau mahasiswa yang dibimbing oleh Bu Yosi tahun lalu barangkali bisa atau diperkenankan kita share aja nggak apa-apa. Tapi yang jelas yang pasti akan kami share itu adalah template yang di tahun 2021. Intinya sebenarnya seperti ini. Kalau nanya-nanya topik atau artikel, Anda bisa baca-baca dari Google Scholar ya Pak ya. Maksudnya bisa searching juga dari jurnal-jurnal internet pendidikan gitu. Bisa melihat bagaimana dilakukan. Nanti kita coba bantu ya Pak Faris. Saya kan coba bantu searching di WA juga lah. Misalnya artikel yang senada lah dengan kegiatan ini. Kan mungkin tidak bisa sama persis karena ini KM ya Pak. Jadi mungkin baru ya, belum ada artikel senada. Tapi mungkin yang seperti kegiatan PLTK itu dipakai ya Pak Faris ya, kegiatan yang dulu malah digunakan sebagai contoh. Itu Pak Faris, kalau ada pertanyaan ya Pak yang bisa digunakan. Iya, benar Bu Yosi. Tadi saya sepakat sama Bu Yosi, jadi bisa ambil dari Google Scholar atau jurnal-jurnal. Banyak tuh jurnal-jurnal UAD dari PPSI juga sudah ada Bastra dan seterusnya. Silakan cari yang topik-topik sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan di kegiatan kampus mengajar. Jadi nanti bisa di-highlight kira-kira variabel apa yang mau diambil sehingga nanti bisa jadi suatu artikel yang bisa dipublish di artikel proceeding. Mungkin itu Bu Yosi. Tadi saya setuju dengan Bu Yosi. Oke, Pak Faris. Begitu ya, Mbak Mira, aku nanti juga bisa di grup kita ya, di KN kan nanti ada grupnya, nanti bisa di nanti. Oke, saya pikir cukup kalau tidak ada yang mau ditanyakan untuk bapak-bapak ini juga yang Pak Faris dan bapak-bapak yang lain yang masih tidak akan nanti tidak tahu apakah di rumah masing-masing sholat Jumat di rumah atau di masjid, tapi tetap juga protokol kesehatan yang dengan waktu itu niatnya ibadah ya Pak Faris ya. Iya, betul. Pandemi cepat berlalu. Baik, saya pikir untuk kegiatan pelatihan pendampingan untuk artikel ilmiah pada posisi OP2 dapat kita cukupkan. Mari kita dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, ini presentasinya mau share lagi, oke, sebentar. Iya, sampai lupa presensi ya. Jangan lupa presensi. Presensi ya. Ini saya share kembali. Silakan diisi. Ya, itu maaf kalau ada hal yang tidak tepat dan tadi juga kurang aktif dan moderator yang dengan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.